Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Magister Pendidikan selaku Kaprodi Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMTA. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati pula Bapak Muhammad Nur Asin, Magister Pendidikan, serta yang saya sayangi Mbak Nanda Fatimah Zahro. Selamat siang Bapak dan Mbak Nanda. Untuk siang hari ini perkenankan saya selaku Ketua Penguji untuk membuka ujian Mbak Nanda pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semuanya di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, untuk selanjutnya Mbak Nanda, selamat ya Mbak atas tahap yang Anda lalui sampai detik ini, sehingga siang hari ini jenengan akan ujian proposal skripsi dengan judul Kajian Semiotika dalam Antologi Puisi Bueng Karya peserta Kemah Sastra Kudus tahun 2020. Sudah izin minta doa restu kepada orang tua. Alhamdulillah sudah Ibu. Ada hal-hal yang mau dikonfirmasi kepada Dewan Penguji? Apakah ada yang mau diubah di dalam proposal Anda yang belum Anda sampaikan kepada Dewan Penguji, Mbak? Insya Allah sudah cukup Ibu, tidak Ya, ada. cukup, nggih. Baik. Jika demikian, saya mempersilahkan Mbak Nanda untuk mempresentasikan hasil proposalnya dalam waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Monggo. Baik, terima kasih Bu Lutfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Lutfa Nugraheni, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Ahsin, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, Magister Pendidikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan seminar proposal. Saya Nanda Fatimah Zahra, untuk NIM saya 202034002. Untuk judul yang saya kaji dalam proposal skripsi ini yaitu Kajian Semiotika dalam Antologi Puisi Bueng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Untuk dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Lutfa Nugraheni, SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Nur Ahsin, SPD MPD. Untuk latar belakang masalah dalam proposal skripsi ini, yaitu puisi salah satu dari bentuk fiksi, di mana puisi ini adalah mengandung makna tersirat. Puisi dapat memotivasi para pecinta tulisan, terutama para pembaca yang tertarik untuk mengetahui arti dari makna tersirat suatu puisi melalui analisis. Nah, dari sinilah saya sebagai peneliti tertarik untuk menganalisis puisi. Dikemukakan dari Tew 1984 dalam Pradopo 2010 bahwa puisi merupakan karya sastra yang dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Salah satunya yaitu dalam unsur pembangun puisi tersebut dan juga dalam semiotika. Nah, semiotika dalam puisi ini saya mengambil teori dari teori Roland Barthes. Untuk rumusan masalah dalam proposal skripsi ini, yang pertama, bagaimana unsur pembangun puisi dalam antologi puisi Bueng karya peserta Kemah Sastra Kudus tahun 2020. Yang kedua, bagaimana semiotika dalam antologi puisi Bueng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020, kajian Roland Barthes.
Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis unsur pembangun puisi dalam antologi puisi Poeng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020, dan yang kedua, menganalisis semiotika kajian Roland Barthes dalam antologi puisi Poeng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Ini ada contoh 3 penelitian yang saya ambil untuk saya taruh di PPT untuk penelitian relevan dari IMAS 2018. Dalam penelitian ini, IMAS 2018 menganalisis puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Cermin 1. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika. Peneliti menganalisis dan membahas secara semiotik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa puisi tersebut memaknai sesuatu secara tidak tekstual. Cermin hanyalah menunjukkan wujud yang ada di depannya, bukan menyuarakan atau mengutarakan apa yang tergambar dalam bayangan cermin. Nah, dari penelitian ini sama dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu mengenai tentang pendekatan semiotika. Untuk yang kedua, ada penelitian dari Anggreni 2020. Dalam penelitian ini yaitu menganalisis struktural pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Temuan yang dari unsur fisik dalam penelitian ini yakni terdapat 5 diksi, 2 imaji, 3 kata konkret, dan 2 gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa penegasan yang masing-masing memiliki bagian, terdapat 2 rima atau irama dan 2 tipografi. Jadi dalam pembahasan penelitian Anggreni 2020 terdapat persamaan dalam penelitian saya, yaitu yang terdapat dalam analisis struktural pada puisi. Untuk yang ketiga, yaitu penelitian dari Andini 2021, di mana penelitian ini menganalisis semiotik dari Roland Barthes dalam antologi puisi Sapardi Djoko Damono. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menganalisis semiotik Roland Barthes. Untuk selanjutnya, ini adalah kerangka teori untuk analisis kajian semiotika dalam antologi puisi Poeng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Ini terdapat struktural atau unsur pembangun puisi, ada struktur fisik dan juga struktur batin. Untuk selanjutnya saya menganalisis mengenai semiotika Roland Barthes, di mana saya menggunakan 5 kode. Yang pertama ada kode hermeneutik, kode semik, kode simbolik, kode proaretik atau tindakan, dan juga kode kultural atau budaya. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dan untuk data yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu dari penggalan puisi dari antologi puisi Poeng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan pengumpulan data teknik pustaka, teknik skema, dan juga catat. Di mana teknik pustaka nantinya saya akan membaca berulang-ulang dari buku antologi puisi tersebut. Selanjutnya analisis data. Analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, dalam bertutur kata maupun tingkah laku saya. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nanda atas pemaparan materi dari Mbak Nanda ya, proposalnya pas waktunya 5 menit untuk mempresentasikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, Magister Pendidikan, untuk memberikan masukan dan saran kepada Mbak Nanda. Monggo Bapak.
Ya, terima kasih Bu Dr. Lutfa Anggraini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Mbak Nanda karena sudah sampai ujian proposal ya. Terima kasih Bapak. Ini angkatan tahun berapa ini Mbak? Semester piro Mbak Nanda? 2020 Bapak. Hah? 2020. Bolomu siapa yang sudah maju? Itu Pak Mas Ahmad Syaifuddin, Mas Fauzi, tadi ada Mbak Aya, ada Mas Endika, Mbak Nova. Ujian proposal, sudah ujian proposal? Nggih, sampun. Oh ya, baik ya. Terima kasih karena Anda sudah semester piro lagi Mbak? Semester 6 Bapak. Oh, semester 6. Ya, nanti semester 7 selesai ya. Baik Mbak Nanda, tadi topiknya apa? Kajian semiotika dalam antologi puisi Bueng karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Puisi Bueng apa puisi Bung? Bacanya Bung, Pak. Nah, ya, bacanya Bung ya. Nanti kira pesawat karo Boeing ya. Nah, pesawat jenis Boeing nanti ya, bukan nama jenisnya ya. Baik Mbak Nanda. Jangan sering menggunakan kata di mana toh ya. Kata di mana itu untuk apa toh ya, kedudukannya sebagai apa ya. Jadi orang bahasa yang tak jewer gitu. Mbak Nanda, saya diberi alasan secara teoritis dan empiris ya. Mengapa kok memilih antologi puisi Bung ya? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengapa saya tertarik mengaji penelitian ini menggunakan objek penelitian buku antologi puisi Bung, karena menurut saya objek penelitian ini itu belum ada yang meneliti Bapak dan terbitan terbaru dan pertama di tahun 2020 pada masa pandemi. Di saat itu juga para pemuda yang suka di bidang sastra di Kudus itu mengadakan kegiatan Kemah Sastra Kudus 2020. Nah, di situ teman-teman pencinta sastra berinisiatif untuk menciptakan puisi, yaitu menciptakan buku, yaitu buku puisi antologi puisi Bung. Nah, di buku tersebut yang membuat saya tertarik, saya ingin memperkenalkan hasil karya dari para anak muda, khususnya di Kudus, yang bergabung dengan kegiatan Kemah Sastra Kudus tersebut. Selain itu juga di buku tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan semangat kepemudaan. Maka dari itu saya tertarik untuk menganalisis dari unsur pembangun puisi dan juga semiotika dalam antologi puisi tersebut. Gitu Bapak. Ya, itu empirisnya apa? Itu belum substansi teorisnya belum ya. Empirisnya itu baru proses penerbitan bukunya ya yang ditulis oleh beberapa orang. Tapi secara teorisnya apa kok tertarik itu? Dari sisi apa? Anda sudah mencuplik salah satu puisinya? Di latar belakangnya, di latar belakang sudah ada? Sudah apa? Ada 2. Apa? Di sini saya. Jangan di sini ya, jangan di sini ya. Nanti saya bisa di situ ya. Ya, jangan di sini, nanti saya bisa di situ ya. Saya bisa di mana-mana karena di dunia maya ya. Baik Bapak. Ya, ya. Ya. Di latar belakang masalah saya sudah mencantumkan ada 2 puisi, yaitu puisi yang berjudul Melihat Pemuda Bangsa karya Raihan Muhammad Abdurrahman. Nah, di situ terdapat dari judulnya itu bertemakan semangat kepemudaan. Nah, maka dari itu di tema dalam antologi puisi tersebut kan kebanyakan tentang semangat kepemudaan, Pak.
Nah, saya tertarik dari situ saya mengambil kajian semiotika Roland Barthes karena di Roland Barthes itu ada hubungannya mengenai tentang kultur atau budaya dengan teks puisi. Gitu, Bapak. Halo, Non? Nggih, Bapak. Oh ya, halo. Ada unsur kode budaya ya. Nah, sekarang puisi itu kan ditulis dari berbagai penulis ya. Nggih. Namanya antologi itu tidak ditulis oleh seseorang. Nah, ini nanti ada berapa puisi di antologi itu? Ada 127 puisi Bapak dari 44 penyair muda. Nah, nanti yang Anda analisis berapa semua? Untuk yang saya analisis, nanti saya kaji terlebih dahulu, saya bedakan yang bertemakan tentang semangat kepemudaan, Pak. Jadi di puisi tersebut itu ada beberapa tema, ada yang tema tentang corona atau COVID-19, terus jadi di situ campur begitu Pak untuk temanya. Cuma mayoritas temanya itu mengenai tentang semangat kepemudaan. Yang saya ambil itu yang puisi semangat kepemudaan Pak. Kira-kira ada 50 lebih mungkin. Jangan kira-kira loh, ini penelitian loh ya. Anda sudah mengidentifikasi dan mengklasifikasi dari tema-tema itu sehingga itu nanti menjadi pijakan alasan Anda mengapa saya memilih antologi ini. Itu sudah ada, Anda sudah mengidentifikasi dan mengklasifikasi di proposal Anda? Untuk ada berapa gitu? Untuk di proposal ini, untuk klasifikasi tema dalam judul-judulnya itu belum, Bapak. Nah, itu berarti nanti karena ini bukan ditulis oleh seorang penulis ya, atau oleh seorang penyair. Jadi untuk memperkuat argumentasi Anda mengapa memilih antologi itu, konsekuensi logisnya Anda harus mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi. Kalau Anda yang angkat yang dominan apa, kemudian diberi argumentasi. Nah, itu ya nanti ya, itu harus ya, sehingga nanti tidak asal mengambil puisi yang dianalisis ya, karena ini heterogen penulisnya ya. Nah, ini harus ada landasan ilmiahnya ke sana ya, itu nanti ya. Ya Mbak, itu harus ada ini ya, sehingga karena ini konsekuensi logisnya ini bukan ditulis oleh seorang penulis tapi heterogen ya. Nah, karena Siki nanti akan membawa sampai ke hasil Anda, simpulan Anda ini nanti bagaimana dalam konteks unsur-unsur membangun dan dalam konteks semiotik Roland Barthes ya, itu ya, itu harus itu. Kemudian tadi sudah menyinggung soal empirisnya ya, penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Dari sisi antologi itu sendiri gimana? Sudah ada yang meneliti atau yang mengulas atau gimana? Anda sudah mengcover itu? Baik, Bapak, untuk buku antologi puisi ini belum ada yang mengkaji ataupun meneliti, jadi itu mungkin salah satu alasan saya mengapa saya tertarik untuk meneliti buku antologi puisi ini. Mengulas sudah ada dalam tingkat apresiasi? Kalau mengulas sudah ada di web, Bapak. Nah, mungkin itu bisa juga berita, nanti Pak. ya, nanti itu bisa juga diangkat sebagai alasan. Jadi memang puisi ini belum belum dianalisis secara mendalam sesuai dengan topik Anda dari sisi struktur dan dari sisi medik Roland Barthes. Tapi baru dilakukan dalam tingkat apresiasi ya. Nah, itu ya nanti ya. Itu sehingga ada landasan
ilmiah argumentasi mengapa Anda memilih topik ini ya nanti. Rencana berapa puisi yang akan Anda analisis berdasarkan identifikasi dan klasifikasi topik karena Anda tadi bicara topik yang dominan. Nggih. Dominan nanti saya Ada akan berapa? klasifikasikan terlebih dahulu Bapak. Oh gitu ya, nanti ya Nggih. dilakukan ya sehingga nanti Nggih, Bapak. jelas batasan-batasan atau kalau di penelitian kuantitatif itu sampelnya jelas, gitu ya. Nggih. Oke, terus saya ingin lihat kerangka berpikir Anda. Baik, Bapak. Ya, langsung Mbak presentasi. Halo, siapa kelompoknya siapa? Yuk. Baik, ini Bapak untuk kerangka teori saya. Coba diperjelas bisa nanti yang atas sendiri apa non judulnya? Yang atas sendiri itu apa? Yang atas. Ini antologi puisi Bung karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Diterbitkan oleh Paradigma Institute, Pak. Sumber datamu apa nanti sumber datamu? Halo. Iya, Bapak. Sumber datanya apa nanti, Non? Untuk sumber datanya di sini sumber datanya untuk data primer yaitu data yang didapat dari sumber utama yaitu buku antologi puisi Bung. Untuk data sekundernya hanya puisi Bung gitu aja sumber datanya. Gitu, Pak. Yang ditulis siapa dan yang diterbitkan oleh siapa, tahun berapa, harus lengkap ya. Itu Pak, buku antologi puisi Bung karya peserta Kemah Sastra Kudus 2020. Terus diterbitkan oleh tahun berapa ya, harus lengkap sumber datanya ya. Itu terus itu terus jawabannya itu apa, Non? Atas sendiri judulnya apa, Non? Misalnya saya nggak kecilan ini, Non. Ini Bapak, saya bacakan untuk analisis. Atas sendiri kok analisis. Oh, yang atas itu apa? Nih. Analisis Bapak, analisis. Ya, harusnya antologinya itu toh. Antologinya itu antologi puisi Bung karya ini diterbitkan ini, kemudian baru ini kan masih kerangka berpikir ya, belum desain penelitian. Jadi itu yang di atasnya itu, Non. Ini antologi itu, Non, nanti baru bapaknya dianalisis dari sisi struktural dan dari sisi Roland Barthes itu ya. Kemudian hasilmu ini jangan ditulis hasil, tapi sesuaikan di rumusan masalahmu apa struktur apa puisi ini ya. Dan kedua apa analisis itu Roland Barthes itu ya ini loh di hasil, jangan hasil analisis ya, tapi munculkan rumusan masalah tapi jangan berbentuk rumusan masalah ya. Jadi satu itu struktur puisi Bung. Nah ini nanti harus ada lebih mengerucut lagi, Non. Misalnya di atas kan gini ya, antologi puisi Bung karya ini diterbitkan ini tahun ini, di bawahnya nanti garis ke bawah itu nanti yang Anda analisis itu puisi-puisi yang tadi Anda kan tadi mengatakan berdasarkan topik alasannya ya. Lah itu topik-topiknya itu baru nanti terus garis ke bawah dianalisis, kiri itu struktural, kanan itu semiotik gitu. Terus kemudian hasilnya nanti itu struktur
puisi Bung tadi yang itu yang Anda analisis itu. Kemudian yang kedua semiotik Roland Barthes itu. Gitu ya nanti ya ditambahkan ya. Jadi pertama nanti, itu antologinya dulu, di bawahnya kan Anda tidak menganalisis semua antologi karena ini bukan karya seseorang ya toh. Nah itu tadi Anda kan berdasarkan topik saya mengatakan sudah diidentifikasi dan diklasifikasikan atau belum. Nah, hasilnya itu nanti dari klasifikasi itu, pengelompokan itu nanti yang di bawahnya antologi itu, kemudian nanti baru analisis dari sisi struktural dan dari sisi kemudian bermuara pada struktur dan semiotik. Itu ya di hasilnya. Ya, gitu ya. Gitu, Pak. Berarti nanti saya cukup tulis untuk topiknya, temanya. Jadi gini, di atas kan sumber datamu kan antologi puisi. Bung karya ini terbitan ini tahun ini toh, gitu. Terus garis ke bawahnya itu yang akan Anda analisis hasil dari tadi klasifikasi tadi ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tema tadi loh apa itu judulnya toh karena ini heterogen ya bukan antologi satu penuh penyair. Tuh nanti garisnya seperti ini kiri kanan ini baru ya analisis tuh kiri kanannya itu struktur dan semiotik ini ya toh. Terus hasil analisismu bukan hasil analisis tapi bunyinya itu tadi struktur puisi dan kajian dan semiotik itu gitu ya. Ya, itu nanti ditulis semua ya Pak. Nah itu nanti harus karena ini puisinya bukan ditulis oleh seorang saja tapi kan banyak lah. Anda pijakannya tadi kan hasil klasifikasi berdasarkan topik kan gitu. Oleh karena itu nanti di latar belakang harus dipertajam lagi berkaitan mengapa ngangkat ini dan itu tidak semua puisi yang terkumpul dalam antologi Bung itu dianalisis semua akan tetapi berdasarkan tema ya berdasarkan identifikasi klasifikasi itu puisinya ini oleh karena itu nanti yang Anda cuplik di latar belakang itu ya juga tadi berdasarkan tema dominan yang akan Anda analisis gitu ya. Oke, terus tadi itu ya, kemudian teorimu sudah ada semua ya, teorimu ya. Ya, sampun Bapak. Sudah ada teori Roland Barthes ya. Kalau Anda saya baca ini kalau tidak salah di situ teori Roland Barthes, tapi kok nanti dicek lagi atau saya yang salah baca. Anda kok memasukkan teori orang lain ya. Misalnya Anda kan ada 5, Anda jelaskan ini. Itu kok Anda coba nanti dicermati lagi, mungkin saya baca. Anda memasukkan teori lain ya. Jangan ya. Ya Anda harus konsisten ini adalah teorinya semiotik Roland Barthes. Kalau Anda menyatakan pendapat dari orang lain berkaitan dengan 5 aspek Anda jelaskan itu harus konteksnya dan kontennya adalah semiotiknya Roland Barthes ya gitu ya karena yang Anda pakai adalah teorinya Roland Barthes. Nanti tolong coba dicermati lagi ya gitu ya. Tadi malam saya baca kok memasukkan teori orang lain itu. Kalau pendapat orang lain dalam konteks dan konten Roland Barthes itu ya itu begitu harusnya gitu ya. Oke, terus itu metode tadi udah ya Anda ya. Metodemu adalah kualitatif ya. Deskriptif, kualitatif ya. Analisis model pembacaan. Dengan model pembacaan. Heuristik dan hermeneutik Pak. Oh ya, oke. Itu terus apa kemana? Jadi nanti muaramu itu ya gitu. Itu terus apa itu tadi metode ya sudah teori sudah tapi
sudah ada sendiri ya, karena mungkin saya kelewat membaca bagaimana tentang Roland Barthes dalam sastra, kemudian khususan dalam puisi ya, sudah Anda bahas ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, ya nanti coba dicek lagi barangkali kalau belum gitu ya. Kemudian ya itu metode sudah, teori sudah, gitu ya, masukan dari saya Mbak Nanda ya, sehingga nanti penelitianmu ini lebih terfokus dan sesuai dengan apa konten maupun kontennya gitu. Gitu masukan dari saya Mbak Nanda, segera nanti dieksekusi secepatnya biar segera selesai ya gitu. Referensinya nanti ditambah lagi ya biar kuat gitu. Itu halo Bu Dokter Lutfa Anggreni MPD, Bu. Oke, terima Saya kasih. tutup Bu, nanti kalau akeh-akeh nanti mutah nanti. Baik, Terima baik kasih Pak Udin. atas waktunya Bu Lutfa. Saya langsung undur diri ya. Nggih, matur nuwun sangat Pak Saya Udin. ini Pak Udin. saya sambil ngajar soalnya ini. Ya. Nggih, matur Terima nuwun kasih. sangat Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Baik Mbak Nanda, tadi sudah diberikan masukan, saran dari Bapak Udin ya. Sudah jelas semuanya. Alhamdulillah sudah, Oke. Ibu. Ya, Mbak Nanda di sini sekarang langsung Bu Lutfa ya, karena Pak Asin sedang ada kegiatan di luar sehingga beliau tidak bisa untuk menguji hari ini. Oke, nanti jenengan bisa menghubungi Pak Asin, oke, gitu. Mbak Nanda di sini mengambil penelitian puisi puing ya. Nah, kemarin waktu bimbingan sama saya itu Mbak Nanda masih bersikukuh untuk menganalisis puisi puing ini, Mbak. Padahal untuk puisi-puisi yang lain kan banyak ya, yang sifatnya penulisnya tidak heterogen. Nah, mengapa kok Mbak Nanda ini menetapkan pilihannya di puisi puing ini? Apakah nanti tidak kesulitan untuk mencari data terkait karya-karya yang lain, kemudian ada juga misalkan pengarangnya kan ada banyak, nanti bagaimana terkait ciri khas dari puisi-puisi itu. Nah, ini bagaimana Mbak Nanda tanggapan jenengan? Baik, terima kasih Bu Lutfa. Kenapa saya kok tetap kekeh untuk menganalisis buku antologi puisi ini? Karena begini Ibu, untuk alasan saya, dari buku tersebut kan karya dari anak Kudus sendiri gitu. Nah, saya sebagai pecinta puisi, juga pecinta sastra, yang di situ saya terlibat dalam kegiatan tersebut, kegiatan Kemah Sastra Kudus. Nah, saya berkeinginan untuk mengangkat buku tersebut agar dikenal lebih luas oleh masyarakat. Begitu Ibu, dengan cara saya kaji lewat penelitian skripsi saya, karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti. Begitu Ibu. Terus, saya lanjutkan, Bu. Iya. Terus nanti saya kesulitan apa tidak kan begitu. Nantinya saya akan mengklasifikasikan, mengidentifikasi di tema-tema puisi tersebut, karena memang di puisi tersebut itu ada beberapa tema yang campur begitu. Untuk tema yang saya ambil nantinya, yang saya kaji yaitu tentang semangat kepemudaan, karena melihat kajian atau teori semiotika yang saya ambil yaitu teori Roland Barthes, yang dimana teori Roland Barthes ini lebih menekankan interaksi antara teks dengan budaya dan pengalaman personal penggunanya. Begitu Ibu. Ya berarti ini mengerucut ke tema ya, tema tentang semangat kepemudaan. Nah,
Di situ Mbak Nanda nanti bisa ditambahkan di bagian latar belakang. Meskipun ini adalah penulis yang heterogen, tetapi Nggih. dalam penelitian ini nanti Mbak Nanda bisa untuk memberikan satu tema yang Mbak Nanda akan analisis. Nah, satu tema itu ada berapa puisi, Mbak? Nah, itu nanti belum saya, lebih jelasnya belum saya itu, Bu. Semuanya, maksudnya dari tema semangat Dari kepemudaan itu ada berapa? Nggih, untuk dari seluruhnya itu kan 127, Bu. Cuma yang semangat kepemudaan tema dalam puisi itu belum saya kaji lebih lanjut, Ibu. Untuk berapanya, Ya, jumlahnya. jumlah yang ada temanya yang sudah diterbitkan itu loh, bukan yang jenengan mau analisis, tapi yang Oh, sudah gitu. ditulis itu ada berapa temanya? 127, Bu. Temanya ada, Semangat kepemudaan tadi ada 127 puisi ya. nggih, Berarti ini 127 puisi nanti Anda akan menganalisisnya kan memakai metode ya atau teknik pengumpulan data. Nah, nggih, teknik pengumpulan datanya itu nanti Anda mau menggunakan apa untuk memilah-milah itu tadi puisi-puisinya nggih. itu? Untuk Apa? memilahnya nanti saya itu, Bu, teknik pustaka dengan saya baca ulang-ulang, terus nanti saya eh, catat gitu, simak catat. Jadi saya baca-baca, saya bedakan, saya klasifikasikan ini masuknya tema ini gitu, Bu. Mm-mm. Nggih, Ya, Nggih, lewat oke. interpretasi. Mm-mm. Nah, biasanya itu kan kalau puisi itu identik dengan keindahan ya, keindahan Nggih, bahasa. Nah, keindahan bahasa itu biasanya dengan kajian stilistika. Mengapa Mbak Nanda tidak menggunakan kajian stilistika saja yang kaitannya dengan puisi? Puisi kan biasanya bahasanya itu indah ya, Mbak. Ya, nggih, estetik. Nah, ini biasanya kajiannya itu adalah kajian stilistika. Nah, ini mengapa Anda memilih kajian semiotika dalam hal ini? nggih. Karena di dalam puisi kan juga itu, Bu, ada sebuah makna-makna yang tersirat ya, Bu, ada denotatif dan juga konotatifnya. Nah, dari makna tersebut dibalik tanda-tanda dalam puisi itu. Nah, makanya di situ saya ingin mengkaji lewat semiotika karena yang namanya ilmu semiotika itu kan ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda di dalam makna gitu, Bu. Ya, itu Oke. nanti mengapa Bu Lutfa bertanya hal ini Oke. kepada Mbak Nanda agar nanti ada benang merahnya yang Anda bisa tarik di dalam latar belakang. Tadi ya semangat kepemudaan. Jadi di Oke. dalam semangat kepemudaan setiap puisi-puisi itu kan untuk menggali makna dan lain Oh, oke. sebagainya. Nah, itu bisa dikaji dengan semiotik menurut Roland Barthes Baik. itu ya. Itu nanti bisa Mbak Nanda tambahkan terkait eh, di latar belakang. Nah, kemudian di sini Mbak Nanda langsung masuk ke dalam konteksnya ya. Nah, di sini bagian abstrak minta tolong nanti diperbaiki ya Mbak. Untuk abstrak itu ditulis ukuran fontnya apakah sama dengan eh, bab-bab yang lainnya. Nah, nanti bisa untuk diperbaiki. Biasanya untuk abstrak itu adalah eh, spasinya 1,0 ya, fontnya berarti lebih kecil daripada bab 1 dan lain sebagainya. Nanti Mbak Nanda bisa memperbaiki ya, Mbak Nanda ya. Ibu Kemudian Lutfa. untuk di bagian bab 1 di latar belakang, Mbak Nanda ini masih banyak kutipan-kutipan yang harus diperbaiki, Mbak. Nah, misalkan di sini halaman 1 saya sebutkan. Nah, Oke. di sini adalah tetapi seringkali karya sastra itu tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Kurung buka, Muslih, 2017.252 dalam Anggreni. Nah, ini kan yang perlu ditulis itu adalah yang Anggreninya saja. Misalkan Muslih dalam
kurung buka Anggraini, 2020. Jadi tahunnya itu hanya satu saja yang ditulis, tidak mau apa Mulasih itu tahun 2017, halamannya juga ditulis tidak, Mbak. Ya, hanya satu saja. Nah, kemudian Mbak Nanda di sini di paragraf 3 puisi koma. Nah, puisi koma itu kan kurang tepat, Mbak. Puisi salah satu dari bentuk fiksi mengandung makna tersirat. Nah, ini bisa bahasanya bisa diperbaiki lagi, Mbak Nanda. Baik, Bu Lutfa. Nggih. Ini diperbaiki lagi. Kemudian untuk Sumarjo 86 dalam Rohmansyah. Nah, ini kutipan-kutipan yang tidak langsung ya Mbak. Ini minta tolong nanti dikurangi ya. Silahkan nanti Mbak Nanda bisa mengambil kutipan secara langsung ya Mbak ya. Gitu. Ya, langsung. Jadi esensi dari isi bacaan itu nanti bisa lebih original daripada nanti dikutip oleh orang lain, ke orang lain lagi, ke orang lain lagi. Ini jadi ada beberapa kutipan, Mbak Nanda. Tuh. Kemudian ada kosasih, koma lah. Kalau misalkan Anda bisa menuliskan kutipan, ya itu harus bervariatif. Misalkan menurut kosasih kurung buka 2012 kurung tutup mengungkapkan puisi adalah suatu kata-kata indah bla 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 bla. Jadi jangan langsung kosasih kurung buka kurung tutup begitu, sepertinya tidak ada estetik dalam ini ya apa namanya penulisan Mbak Nanda ya. Nah, ini tulisan juga bisa dirasakan Mbak, tidak hanya puisi saja ya. Nah, itu. Kemudian TU di sini dalam Pradopo. Ini nanti bisa diperbaiki Mbak Nanda ya. Kemudian untuk halaman selanjutnya, halaman 3, penggunaan pada. Pada itu merupakan kata apa Mbak Nanda? Maaf Ibu, halaman 3. Halaman 3. Pada penelitian ini, struktur yang akan dianalisis yakni hubungan dengan bla 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 itu, Mbak. Nggih. Nah, itu pada itu merupakan kata apa? Itu Bu, kata depan. Kata kok. Iya, iya. Nggih Bu, enggak boleh di itu ya Bu, di depan kalimat nggih. Ya, konjungsi ya kata hubung itu tidak boleh dipakai di awal paragraf. Misalkan langsung saja penelitian ini atau langsung struktur dalam penelitian ini akan dianalisis yang berhubungan dengan apa. Nah, itu nanti bisa bisa diperbaiki. Kemudian untuk ini Mbak, puisi bertema semangat kepemudaan. Nah, ini nanti tidak perlu ada kurung buka, kurung tutupnya ya. Langsung saja judul ya Mbak Nanda ya. Yang bagian itu Bu, judul dari puisinya ya. itu. Kemudian penulisan judul ya, Boeing itu juga dicetak miring Mbak, karena itu adalah buku yang sudah diterbitkan. Biasanya buku yang sudah diterbitkan itu adalah dicetak miring ya Mbak ya. Tidak hanya kata asing, jadi buku-buku yang sudah diterbitkan bisa dicetak miring. Dicetak miring dengan itu juga dari kutipan itu ya. Ya, terus itu ya Mbak, halaman 4 ini masih banyak untuk kutipan-kutipan. Nanti tolong diperbaiki ya, yang Skoles, kemudian Budiman, ya, tolong ya, nanti diperbaiki. Jadi Mbak Nanda, saya ulangi lagi bahwa di dalam latar belakang itu jangan terlalu banyak teori, ya. Jangan terlalu Anda itu lebih banyak mengungkapkan teori, tetapi mengungkapkan hasil mengapa Anda itu mengambil ini. Efeknya apa ketika nanti Mbak Nanda itu menganalisis puisi ini? Tujuannya itu untuk apa? Ya, nah itu kan belum disentuh tadi. Tolong nanti bisa diperbaiki Mbak Nanda. Kemudian
Di sini Mbak Nanda itu ada ini ya, ada penelitian Anggreni ya. Ini kan pijakan penelitian Anda. Nah, pijakan-pijakan penelitian itu langsung saja tulis di dalam eh, latar belakang nama dan tahun. Jadi tidak perlu Anda analisis, Anda jelentrehke terkait hasil, kemudian ini letak perbedaan sama persamaan itu nanti masuk di dalam bab 2 ya. Tolong nanti bisa lihat proposalnya dari Mas Endika ya, misalkan judul tahun gitu, judul tahun koma. Nah, itu berarti Anda itu ada pijakan penelitian meskipun puisimu ini ya, puisimu itu baru Anda yang baru Anda teliti, tetapi tadi Mbak Nanda sudah menyampaikan bahwa ada ulasan ya dari Nggih, dari puisi ini di web itu nanti bisa nggih. dimasukkan gitu Mbak Nanda. Nah, selanjutnya Mbak Nanda ini kan termasuk ini ya pencinta puisi ya, Nggih. baik itu pembacaan puisi kemarin sudah terbukti Mbak Nanda juara 1 ya, Eksimida. Nah, itu merupakan sebuah karya Mbak Nanda. Anda bisa mengukir perjalanan hidup Anda itu melalui ini ya, uh, kecintaan Anda terhadap puisi itu Anda bisa mengukir dengan misalkan juara-juara yang Anda sudah raih. Nah, di sini Mbak Nanda, Bu Lutfa akan bertanya, Mbak Nanda ini hanya suka membaca puisi atau menulis puisi? Baik, Bu. Kalau perbandingan antara membaca sama menulis itu lebih suka membaca, Ibu. Kalau menulis itu sesuai dengan mood saya, gitu, Bu. Tapi kan lebih baik bisa dikembangkan lagi ya. Nggih, Bu. Nah, tidak hanya pembaca puisi, tetapi harus ada karya yang dihasilkan, Mbak Nanda. Jadi kalau misalkan menunggu mood atau apa, lah ini ya nggak akan nggak akan dimulai menulis. Ya, kalau misalkan Mbak Nanda inspirasi untuk menulis puisi itu kan tidak hanya menunggu mood, tetapi kalau kita melihat, kita merasakan dalam suasana yang senang, sedih, mencekam, itu kita sudah bisa menghasilkan sebuah puisi sebetulnya. Tulis saja di HP, nanti di memo. Nah, itu kan nanti kalau kita kumpulkan sedikit-sedikit kan bisa, Mbak Nanda. Nggih, Bu. Ya, itu. Nah, Mbak Nanda di sini yang mau saya sampaikan, nanti Mbak Nanda selain sebagai pembaca atau ini ya, pembaca puisi, Anda juga bisa memberikan sumbangsihnya untuk menulis sebuah puisi. Ya, itu. Nah, di sini Mbak Nanda, biasanya tadi Mbak Nanda menjelaskan bahwa ada cermin ya, menurut Sapardi Djoko Damono. Nah, itu maksudnya cermin itu seperti apa, Mbak? Yang dimaksud cermin itu? Yang dimaksud dalam judul puisi Cermin 1 ini, Bu. Ya, Nah, di dalam judul tersebut itu membahas itu, Bu, mengenai tentang memaknai sesuatu itu secara tidak tekstual, di mana cermin itu menunjukkan wujud yang ada di depannya sebagai cerminan, begitu, Bu. Bukan menyuarakan atau mengutarakan apa yang tergambar dalam bayangan cermin tersebut. ya. Termasuk juga misalkan di sini yang tokoh tema ya, tema semangat ya tadi, semangat kepemudaan itu kan sebagai cerminan. Sebetulnya itu juga bisa ditambahkan di dalam latar belakang, Mbak. Cerminan generasi muda milenial sekarang ini kan rata-rata itu sukanya yang instan, prosesnya itu lebih suka yang tidak menaiki tangga satu ke tangga yang lain. Nah, ini Anda bisa memberikan mengapa kok ini tuh ada cocok untuk diteliti. Nanti bisa Anda tambahkan bahwa
puisi dengan tema semangat kepemudaan ini sebagai cerminan untuk generasi milenial agar semangat perjuangan dalam apa itu ini ya mengenyam pendidikan, kemudian semangat untuk mencari ilmu dan lain sebagainya itu lebih ditingkatkan lagi Mbak Nanda. Karena Anda menyadari ya bahwa lebih gampang instan ya. Iya, iya kan? Nah, itu nanti bisa ditambahkan di dalam latar belakang. Oke. Kemudian Mbak Nanda di sini untuk yang di bagian bab 2 ya, bab 2 itu nanti untuk teorinya penulisannya bisa dirapikan lagi ya Mbak ya. Bisa dirapikan lagi. Kemudian untuk yang di bagian penelitian relevan. Nah, penelitian relevan Mbak Nanda juga bisa menjelaskan terlebih dahulu penelitian relevan itu apa, pengertiannya, kemudian tujuannya itu adalah apa, mengapa kok ada sih penelitian relevan dalam sebuah penelitian, fungsinya itu untuk apa, ya, begitu baru Anda bisa menjelaskan. Nah, misalkan Lutfa, misalkan, kemudian ada Imas, ini jangan langsung tulis 1, 2, 3, dibuat paragraf saja, Mbak. Begitu ya. Tidak poin 1, misalkan seperti ini. Ada Bu, misalkan terdapat, nah ini kata-kata terdapat beberapa peneliti. Nah ini kan kurang pas Mbak. Misalkan kajian penelitian relevan merupakan sebuah kajian yang wajib ada di dalam sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi plagiasi antara penulis terdahulu dengan penulis sekarang. Nah, itu. Di dalam penelitian ini ada 25 penelitian yang relevan dengan judul ini. Salah satunya akan dijabarkan di bawah ini, misalkan langsung Nugraheni, bukan lupa karena yang ditulis adalah nama belakangnya saja. Ya, Nugraheni kurung buka 2014. Dengan judul apa ya, dengan judul apa, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian mengapa ini Anda jadikan sebuah kajian penelitian yang relevan, gitu ya Mbak. Iya Bu. Ya. Nah kemudian Imas ya, kemudian ada Dery, itu tidak perlu Mbak Nanda berikan poin-poin penulisannya ya. Berarti langsung paragraf semua gitu ya Bu, satu paragraf. Iya, betul. Terus yang di ini ya, tolong nanti ditambahkan ya Mbak, karena penelitian yang relevan itu 25 jumlahnya, 20 itu dari penelitian dari jurnal nasional, kemudian 5 dari jurnal internasional. Izin bertanya Bu Lutfa, untuk yang latar belakang itu nanti mungkin saya hanya beberapa saja, cuma nama dan juga tahun, terus nanti yang di bab 2 ini nanti saya kasih 25 jurnal gitu nggak Bu? Ya, yang dianalisis Mbak, maksudnya yang Anda jabarkan, misalkan hasil dari penelitian Nugraheni tahun 2014 dengan judul ini, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa puisi Blues untuk Boni itu terdapat berapa majasnya, citraannya kan begitu. Nah, itu Mbak, makan nggih? Sebanyak 25. Nggih. Itu kemudian untuk jenis penelitian di sini sudah ya Mbak ya, data sudah Anda jabarkan dulu, data menurut siapa, baru Anda jelaskan sumber datanya apa dan apa begitu ya Mbak ya. Sumber data di sini ada sumber data primer dan sekunder. Oke, baik Mbak Nanda. Kemudian
di dalam daftar pustaka di sini ada nama yang sama. Misalkan Fanani, ya, Fanani Z sama Fanani Zainuddin. Nah, ini kan sama, satu penulis sebetulnya. Nah, kalau misalkan, nah ini Mbak, ini sepertinya jenengan itu salah menulis atau ini ada dua kutipan yang Anda akan tulis di dalam daftar pustaka. Yang Halaman 52. halaman 52. Itu berarti yang Fanani Z sama Fanani Zainuddin nanti saya samakan mungkin Itu Fanani. sama, itu satu buku ya, betul ya? Itu Yang di atasnya beda tahun, Ibu. Beda beda terbitan. tahun. Nah, kalau beda tahun, Mbak Nanda, di dalam Fanani Z itu nanti Anda jelaskan dulu, tulis misalkan Fanani Z tahun 2000, Telaah Sastra, titik Surakarta, titik 2 Muhammadiyah University. Kalau sama, itu nanti Anda bisa ambil salah satu tahunnya, yang tahun paling muda, kecuali kalau misalkan berbeda judul, itu dengan nama yang sama, itu nanti Mbak Nanda tidak menuliskan nama lagi di bawahnya, tetapi underscore ya, tombol underscore itu ditulis ketujuh ketuk, sehingga ada seperti garis. Nah, itu menyimpulkan bahwa itu sama penulisnya, tetapi berbeda bukunya. Kalau ini di sini sama, hanya beda tahunnya, Anda memilih salah satu saja yang paling mudah ya untuk tahunnya. Begitu Mbak Nanda. Itu dari Bu Lutfa. Mbak Nanda, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu, untuk yang data tadi sudah aman nggih, karena sudah dijelaskan menurut siapa ngoten. Nggih. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Nanda? Tidak ada? Itu Bu, saya izin bertanya, nanti Ya. yang Pak Ahsin itu bagaimana? Nanti bisa menghubungi Pak Ahsin, apakah beliau berkenan menguji secara online langsung setelah ini, atau luring ketemu dengan beliau di Prodi, gitu nggih. Nggih, Bu Lutfa. Terima kasih nggih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Nanda. Selamat ya, sukses selalu untuk Mbak Nanda atas pencapaian di tahap ini. Jangan lekas puas atas pencapaian yang telah Mbak Nanda raih. Teruslah menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa untuk Prodi PBSI, untuk Mbak Nanda, dan untuk keluarga. Begitu ya Mbak Nanda, itu dari Bu Lutfa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto ya bersama ya? Ya, oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu ke grup Gina. Sekali lagi ya Mbak. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda. Terima kasih Bu Lutfa. Nggih. Sekali lagi.